Agak putus-putus Mas Lutfi suaranya. Sinyalnya ini Mas dari mana? Itu teh mau turun mana? Orang tak bisa ngadu kamu gitu. Teman-teman lain tolong di-mute ya. Ini udah kelihatan belum ya, Mas? Kelihatan, Mas? Oke, silakan. Nah, oke. Baik, di sini saya akan sedikit sharing tentang mindset bermain TikTok affiliate ya, terutama untuk teman-teman yang baru mulai nih. Kalau teman-teman yang sudah jago sih sebenarnya nggak perlu ya, karena mereka tinggal lanjutin aja, karena pastinya sudah banyak praktek juga. Ini khusus buat teman-teman yang baru mulai di TikTok affiliate, yang sebelumnya mungkin belum pernah sama sekali kenal TikTok affiliate. Nah, biasanya itu kalau pemain pemula di TikTok affiliate itu terlalu fokus ke FYP ya. Jadi teman-teman yang belum tahu FYP itu intinya video kita viral. Nah, buat teman-teman yang mau mulai pertama kali itu sebaiknya jangan terlalu fokus ke FYP dulu. Ini penting ya. Jadi kalau kita fokusnya ke FYP, nanti ketika video kita view-nya nggak sesuai ekspektasi, yang ada malah kita langsung down, nggak pengen ngelanjutin akun yang udah kita garap. Biasanya daripada mikirin FYP, mending fokus buat bikin konten. Itu mindset yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang nggak kalah penting, kita harus upgrade skill, bikin konten, dan konsisten ya. Nah, konsisten ini yang sebenarnya agak susah sih, terutama kalau teman-teman baru itu kelihatannya kan sering lihat dashboard dari teman lainnya ya. Ketika mereka lihat dashboardnya teman lain, akunnya meledak, omsetnya gede, biasanya sering pengen cepet-cepet kayak mereka, padahal kita sendiri bikin kontennya masih asal-asalan, apalagi buat konsisten ya. Nah, yang wajib kita tahu itu akun pertama biasanya nggak langsung berhasil. Ini khusus buat teman-teman yang baru mulai, biasanya itu akun pertama nggak langsung berhasil. Walaupun ada beberapa orang yang baru bikin akun langsung orderannya banyak. Tapi itu nggak banyak sih, mungkin perbandingannya sangat jauh lah. Kebanyakan yang akunnya meledak itu kayak Kang Salim sama member-member STA lain itu pasti ada beberapa akun yang sudah dikorbankan dan nggak hanya satu dua ya. Nah, konsisten ini sangat diperlukan. Semakin konsisten kita nanti semakin tahu nih akun kita kayak gimana sih mintanya. Misalnya biasanya kita nggak konsisten, kadang lagi garap fashion, tiba-tiba ada akun dari teman meledak niche lain, misalnya perabotan atau alat dapur, kita langsung ikut-ikutan biasanya itu kayak gitu. Makanya kita nggak pernah konsisten sama akun yang mau kita garap, tapi cuma ikut-ikutan. Hasilnya malah biasanya yang kayak gitu ini ya, nggak ada yang meledak, malah kita stres sendiri nanti. Jadi semakin kita konsisten upload konten yang kita suka, yang tertarik sama, intinya kita tertarik dengan niche apa yang mau kita garap, itu nanti kita akan paham sendiri algoritma dari akun kita. Jenis kontennya seperti apa, bisa nanti akan ketemu polanya lah. Tapi ya itu butuh waktu juga ya, nggak bisa instan. Dan yang ketiga ini, jangan malas ngedit dan jangan malas ngonten. Jangan mikirnya langsung instan. Biasanya kalau baru mulai atau baru lihat teman lain yang akunnya meledak, kita mikirnya mereka cuman
bikin akun langsung aja meledak gitu ya, tanpa kita mikir apa, nggak tahu mereka itu prosesnya gimana, tapi maunya kita langsung instan. Dan faktor utama yang harus dihilangkan itu rasa malas buat edit kontennya sih. Biasanya kita semangatnya di awal doang, di awal apalagi pas video baru FYP biasanya itu kita semangat banget buat konten, tapi begitu view-nya drop langsung malas. Kalau mau berhasil harus rajin coba-coba ngedit video biar video kita nggak asal-asalan ya. Mungkin nanti di bagian edit video Mas Devan yang lebih expert buat sharingnya, karena saya juga banyak belajar sama Mas Devan untuk masalah konten ini. Yang pasti teman-teman kalau minat buat serius di TikTok affiliate itu jangan setengah-setengah ya. Karena nanti kalau kita bisa ngedit konten dengan bagus itu nggak bisa dimanfaatkan buat TikTok affiliate aja sih, bisa juga buat di-share ke platform short video yang lain kayak misalnya Snack, YouTube Short, FB Reels itu kan nantinya bisa dimonetize semua. Jadi misal ya kita rezeki nggak di TikTok kan intinya dimaksimalin aja dulu. Kalau ada hasilnya ya alhamdulillah. Kemudian ini yang paling penting juga, yang keempat, TikTok affiliate sekarang itu nggak semudah tahun lalu pas awal-awal adanya TikTok Shop. Jadi kalau tahun lalu itu aku cuman di kelas STA itu, aku cuma share akunku yang pakai ini apa namanya screenshot SS, konten SS. Jadi di sana itu aku nemu pola konten SS, cuman ATM dari akun yang sudah gede. Nanti nggak ada seminggu itu akun langsung meledak, Mas. Jadi awal-awal STA dibentuk itu sebenarnya aku cuman nemu pola konten SS dengan ATM akun baru yang akunnya udah besar. Kemudian kemungkinan besar akun yang baru kita buat, jika sudah ada konten jika sudah ada akun lain yang sudah besar kita ATM, itu kemungkinan besar akun kita juga FYP. Tapi kalau yang sekarang nggak semudah itu. Kalau sekarang lebih banyak yang meledak justru akun video Cina ya, sama akun ori. Kemudian juga semakin ketat aturannya, lebih kreatif dalam membuat kontennya. Nah, untuk video Cina ini nanti ada member STA itu Kang Salim ya, yang beliau ini main video Cina omsetnya udah ratusan juta semua, dan itu banyak akun yang tembus ratusan juta. Kalau konten screenshot sekarang masih ada juga yang meledak, tapi saya lihat semakin sedikit. Nggak seperti awal-awal tahun lalu. Nah, kemudian untuk mindset yang kelima itu kita jangan pernah menganggap main TikTok ini sebagai sumber penghasilan utama kita. Karena kalau kita cuman fokusnya di sini, takutnya kerjaan kita yang lain justru malah terbengkalai. Jadi kita tetap ada kerjaan utama di sini, kita bikin buat hiburan atau hiburan yang menghasilkan lah. Cuman ya difokusin juga, nggak cuman buat main-main. Khususnya kita kan bukan siapa-siapa, bukan influencer yang punya banyak follower, apalagi yang mulai dari awal banget, sekarang sudah semakin susah. Jadi intinya di TikTok affiliate ini sebenarnya kita cuman main produk yang viral sih. Kita cari produk viral, kemudian kita bikin kontennya, dan istilahnya biasanya hit and run ya. Ketika produk viral kita sudah promosikan, sudah FYP, kita dapat omset banyak, biasanya langsung anyap setelah itu videonya. Kemudian kita ganti lagi akun baru lagi. Kebanyakan kayak gitu. Walaupun ada beberapa yang tetap akunnya FYP, anyap, tetap dirawat, mereka sampai live. Itu malah bagus sih sebenarnya. Karena akun-akun lama biasanya tetap
tetap dapat komisi walaupun nggak seberapa ya, tapi lumayan kan kalau akunnya banyak. Nah, ini di sini cukup kita jadikan TikTok sebagai hiburan yang menghasilkan cuan. Yang penting kita sekali lagi kuasai skill editing video pendek yang bisa dipakai juga nantinya di platform-platform lain. Kemudian yang keenam, saat mau bikin akun itu kita niatkan buat kebaikan ya. Misalnya itu, misal sebelum bikin akun itu kita niatkan nih, misal akun yang mau kita bikin ini nantinya meledak, omsetnya banyak, komisinya mau buat apa nih? Kalau misalnya buat orang tua atau buat sumbangkan ke yang membutuhkan, kita cukup ambil berapa persen dari komisi itu. Nah, tapi harus ini ya, harus konsisten, maksudnya benar-benar ditepatin ya, karena saya pernah bikin akun yang diniatkan buat inilah sedekah atau apa, ya ketika hasilnya besar, ya itu presentase sesuai kita bikin di awal itu yang kita janjikan itu kita sedekahkan gitu. Jadi jangan mikirnya kita bikin akun sebanyak-banyaknya biar meledak, komisinya buat kita semua. Kalau bisa ya niat buat kebaikan dulu. Nanti insya Allah ada hasilnya lah, sedikit atau banyaknya. Karena cukup banyak juga ya member-member yang ketika mereka narik komisi itu nyisihkan untuk komisinya disisihkan untuk teman-teman yang membutuhkan. Itu banyak yang lapor ke saya, member STA terutama. Dan yang terakhir ini nggak boleh baper atau iri dengan dashboardnya teman kita yang lain atau affiliate lain. Biasanya nanti di grup itu ada yang share dashboard buat bakaran. Sebenarnya sih buat nyemangatin yang lain, tapi kadang ada juga yang malah iri, jadi apa akhirnya terlalu pengen kayak orang yang baru share dashboard itu, yang ada kita malah anyep juga. Misal ada orang dashboard, main niche apa Kak? Sering tuh ditanya. Misalnya orangnya mainnya niche akun perabotan, sedangkan kita biasa main di niche fashion. Lalu kita buru-buru bikin akun karena iri sama orang yang share dashboard tadi. Biasanya malah nggak ini ya, nggak meledak, akun kita malah anyep karena kita cuman ya gitu ikut-ikutan aja, ikut-ikutan orang, akhirnya ngeditnya juga nggak maksimal, ngeditnya apa adanya aja, dan nanti pasti kalau anyep malah kita yang down sendiri, kitanya down, akun affiliate-nya berkurang stoknya, karena kan cuman bisa nautin 4 akun ya untuk satu KTP. Jadi untuk tahun ini teman-teman yang mau mulai affiliate itu pastikan misal mau bikin akun baru benar-benar sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi teman-teman nyaman di akun itu. Misalnya teman-teman lebih nyaman di fashion, ya udah fashion aja. Kalau nyaman di perabot alat dapur misalnya karena teman-teman suka masak, ya udah di situ aja dulu sampai benar-benar menghasilkan. Karena kalau kita cuman ikut-ikutan teman yang share dashboard itu percuma ya. Karena saya juga kan saya ngikutin banyak suhu-suhu yang akunnya meledak itu kan pasti saya tanya mereka mainis apa, akunnya apa. Ketika saya coba ATM ya hasilnya tetap aja nggak ada hasilnya karena saya lebih nyaman di niche fashion dari awal. Kalau ngikutin perabot justru malah kebingungan sendiri bikin akunnya karena nggak terbiasa, cuma ikut-ikutan ya gitu. Tapi nggak ada salahnya sih kalau mau dicoba, nggak ada salahnya. Siapa tahu rezeki ya, karena kan kita nggak tahu rezeki kita. Nah yang penting kalau ada orang yang share dashboard sampai akunnya meledak itu kayak Kang Salim, Mas Eko itu yang sering share di grup Facebook ya. Itu yang pasti perjuangan mereka itu luar biasa ya, dari ngedit kontennya, terus apa akun yang sudah dikorbankan itu udah berapa banyak, dan kadang kayak Salim sendiri
Sali, Mas Eko itu ngedit satu konten itu bisa lama ya, nggak sembarangan. Karena saya lihat konten mereka ya menarik sih, menurut saya menarik. Dan konten menarik ini sebenarnya bukan cuma menurut kita ya, karena yang menilai konten kita menarik atau tidak sih dari TikTok-nya, cuman dari kita bisa menilainya kayak dari sisi copywriting yang mengundang interaksi, itu jadi semakin rame interaksi di konten kita, nantinya semakin besar peluang kita untuk FYP dan blogger. Dan mereka juga kalau riset produk yang pasti sudah menyiapkan video-video yang akan diupload. Jadi nggak asal bikin akun baru terus dadakan bikin video, itu enggak. Tapi kita riset dulu nih, kita mau nggarap akun dengan kategori atau dengan niche apa. Setelah itu kita cari videonya dulu. Cari videonya, kemudian kita cocokkan dengan produk yang ada di TikTok Shop. Nah, setelah kita banyak stok video, baru kita bikin akun barunya. Jadi nantinya kita nggak malas buat ngupload konten karena stok videonya sudah banyak. Mau nggak mau kan harus kita upload ya, daripada kita bikin akun tapi bikin videonya dadakan. Itu akan susah. Nanti kalau videonya anyep, nggak ada view, udah malas lagi. Biasanya kayak gitu. Nah, mungkin ini sih yang dapat saya sharing. Nanti untuk lebih detailnya masalah konten akan dilanjutkan sama Mas Devan ya. Oke, Mas siap. Erik. Thank Sudah, Mas Erik. you, Mas Siap, Lutfi, siap, Mas. untuk pengenalan TikToknya ya. Jadi Oke. kalau bisa kita simpulkan ya, jangan ini ya terlalu ngejar FYP, tapi fokus sama kontennya dulu ya, sama jangan Ya, melihat benar, yang Mas. lain gitu. Nanti Mm-mm. terpengaruh pindah-pindah, padahal sebenarnya kita harusnya fokus sama kontennya, konsisten gitu. Ya. Mungkin Mas Lutfi, kalau kita bolehkah berpindah topik ya, atau niche gitu ya, itu setelah Mm-mm. berapa lama lihat nggak jadi nih, atau mungkin sebulan ini nggak ada traffic sama sekali, aku harus pindah, atau seperti itu, atau seperti apa? Ya, kalau dulu itu sebenarnya pindah-pindah akun nggak masalah, karena dulu pas awal-awal tahun kemarin itu gampang ya, Mas. Kalau sekarang kan pemain TikTok affiliate sendiri sudah sangat banyak, kemudian aturan atau algoritma TikToknya sudah banyak berubah. Jadi saran saya sih, kalau sekarang teman-teman khususnya yang baru mulai, itu coba maksimalkan, misal mau bikin akun baru tentang niche yang teman-teman sudah nyaman, katakanlah fashion, karena ini mau lebaran ya, biasanya fashion rame. Nah, itu kita maksimalkan dulu sebulan sampai 2 bulan, kita lihat perkembangan akunnya, apakah view-nya anyep terus atau ada yang FYP. Tapi walaupun anyep, kategori anyep itu di bawah 100, atau setelah sebulan nggak ada yang sampai 100 view, ya terpaksa ganti baru aja. Tapi kalau sudah ada yang ratusan, nanti naik ke ribuan, dan sudah mulai ada yang check out, itu kalau yang sekarang sebaiknya dilanjut aja, dimaksimalin, bikin kontennya diganti-ganti aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Kita Itu belajar. clue-nya ya, kakak-kakak semuanya ya. Ya, Kalau udah ada 100 view, lanjut aja. Tapi kalau nggak ada yang 100 view, bisa ganti niche ya. Nice. Oke, aku pilih satu pertanyaan dulu. Habis ini kita lanjut ke Mas Devan dulu ya. Nanti yang paling banyak pertanyaan, Oke, Mas. sesi tanya jawabnya kita akan di belakang. Oke, satu pertanyaan yang aku ambil, Mas Lutfi. Dari Mas Ya, Rahmat, Mas. cara nyari produk viral itu bagaimana, dan cara tahunya kalau produk itu viral bagaimana? Nah, ya, kalau nyari produk viral itu sebenarnya bisa oh ini nggak pakai HP, jadi nggak bisa buka TikToknya ya. Di sini, Mas, salah satunya itu di fitur shop ya. Kan sekarang kan semua sudah ada fitur shopnya kan kalau buka TikTok. Bisa cari lewat fitur shop, kita cari yang viral, itu kelihatan semua datanya, atau bisa juga lewat inspirasi video.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa lewat ini TikTok seller di analisa pasar. Di analisa pasar nanti kita bisa pilih produk atau cari produk yang viral, dan yang terakhir itu bisa lewat kalodata.com. Siap. Itu datanya kali di sana. Sip. Jadi ada sekitar 4 ya kakak-kakak semuanya. Nanti Ya, didetailin kurang insya Allah lebih. ada videonya lebih lanjut. Ya, Oke. lebih detailnya di materi nanti di kelas. Iya, ada 4 hal untuk mencari riset produk yang teralis Produk yang viral. sudah teruji. Sip. Oke, Ya. kakak-kakak, mungkin sebelum pertanyaan yang lain, kita ke sesi 2 dulu. Nanti Ya. full tanya jawabnya di belakang ya. Karena ini sebenarnya udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Saya lihat pasti udah pada semangat nih. Cuma kita dengarkan dulu. Kemungkinan beberapa pertanyaan teman-teman akan terjawab di sesi Mas Devan ataupun di sesinya Mas Salim. Oke, untuk berikutnya terima kasih ya Mas Lutfi udah untuk sesi pertama. Kita beranjak ke sesi Ya, Mas, kedua. sama-sama, Mas. Untuk Mas Devan, kepada Mas Devan, apakah sudah ready? Insya Allah ready. Siap, ini angkat tangan aja udah 2 nih, nungguin nih. Nanti ya, habis Mas Devan kita buka lagi tanya jawab. Oke, silakan Mas Devan, perkenalkan diri dan langsung aja lanjut ke materi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Salam, balik, baik. Alhamdulillah baik, Mas. Semoga malam ini teman-teman pada semangat, rezekinya tetap banyak berlimpah ya. Dan Amin. terima kasih banyak udah sempatkan waktu untuk hadir di webinar kita ini ya, teman-teman. Di sini kita bukan ingin menggurui ya, kita hanya ingin sharing pengalaman apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kita sama sekali nggak ingin menggurui teman-teman untuk belajar affiliate TikTok ini. Kita sama-sama masih sangat butuh ilmunya, saling belajar lah. Jadi apa yang saya share kali ini, saya bukan share sesuatu yang emang fix, itu pasti bakal hasilnya bakal memuaskan ya. Tergantung kembali ke kitanya lagi nantinya, rezekinya kita gimana, dan tergantung prakteknya kita. Yang jelas saya sharing apa saja yang sudah saya lakukan hasil dari praktek saya. Nah, saya mau nanya dulu nih, siapa yang di sini masih belum tahu apa itu TikTok affiliate? Atau belum pernah main sama sekali dengan TikTok affiliate? Boleh komen. Siapa yang sudah, siapa yang belum deh. Silakan di chat. Ayo, siapa nih? Masih banyak nih. Atau yang pada tahu. Yang suhu-suhu jangan di komen ya. Nah, saya bukan suhu juga gini. Kita masih saling belajar lah. Masih banyak yang ilmu belum saya tahu. Oke, masih banyak nih. Saya belum pernah sama sekali, bahkan tingkatan penjelasan tadi nggak ngerti. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih benar-benar awam, kayak saya dulu juga awam banget, nggak tahu itu apa TikTok affiliate. Yang saya tahu cuma bikin konten doang untuk senang-senang, taunya ada fitur yang namanya TikTok affiliate dan bisa menghasilkan uang. Dan ini bisa jadi peluang untuk kita ya. Bisa jadi alternatif atau tambahan penghasilan ya, di luar penghasilan utama. Dan seperti kata Mas Lutfi, jangan jadikan TikTok affiliate ini sebagai sumber uang atau sumber penghasilan utama. Karena kita nggak tahu nih, ke depannya TikTok affiliate ini bakal terus asik atau tidak. Nah, karena saya sedang di fase-fase TikTok affiliate ini 50-50. Ada akun saya yang bisa gampang FYP, ada yang sulit untuk FYP, tapi nanti akan saya jelaskan hal-halnya ya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu cara memulainya, sebenarnya untuk memulai affiliate ini sangat gampang sekali ya. Kita bisa bikin akun dari 0 follower, alias kita bisa langsung daftar pakai Gmail, ya, email kita.
Lalu kita daftarkan pertama kali itu adalah TikTok Shop-nya. Nah, itu sih sebenarnya nanti dijelaskan lebih panjang detailnya di modul yang kita nanti akan belajar sama-sama, ya. Nanti di video di akhir webinar ini akan saya kasih tahu. Jadi, pertama-tama kita buat akunnya dulu. Kalaupun mau dari akun baru, bisa. Mau dari akun yang sudah pernah kita buat juga bisa. Nah, jadi untuk bikin akun TikTok Shop-nya sendiri juga sangat gampang sekali ya. Tinggal daftar, siapkan KTP, sudah beres. Tapi itu nanti, itu bisa dibilang masih tahap-tahap yang sangat gampang sekali. Bahkan di YouTube sendiri juga sebenarnya bisa teman-teman pelajari hal-hal seperti itu. Bahkan di grup BTA juga bisa dipelajari. Suara saya kedengaran nggak ya? Aman Mas, clear. Aman ya, soalnya ada tadi komen suaranya putus-putus nggak? Enggak, Mas. Aman ya? Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, apa ya? Sepertinya di sini ada yang sudah akunnya sudah pernah FYP atau kontennya sudah pernah FYP? Belum. Belum. No comment, itu si derita loh. Belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Udah, Itu- tapi sekarang anyap, Kak. Oh, jadi Udah, Kak, tapi enggak yang pakai keranjang kuning. anyap ya. Nah, itu Sudah. nanti kita cari tahu masalahnya di mana. Oke? Tetap stay tune di webinar ini, teman-teman. Bayar berapa? Itu gampang, yang susah nembusin pesanan sampai puluhan ribu, Mas. Ya. Ya, gampang. Pecah telur sih gampang. FYP Bikin akun gampang, hari yang susah pecah telur, Mas. bisa cepat. Oke. Terakhir pecah telur. Jadi sudah ada yang pecah telur, sudah ada istilahnya kalau sudah pecah telur otomatis sudah ada pernah ngerasakan komisi yang masuk. Mungkin masih puluhan ribu, ratusan ribu. Harapannya mungkin pengen lihat kayak suhu-suhu yang lain ya, orang-orang yang sukses, akunnya meledak, kontennya viral, dapat ribuan orderan ya. Teman-teman juga bisa ngerasain hal itu nanti. Kalau teman-teman masih semangat untuk coba praktek tentang TikTok affiliate ini. Nah, untuk bikin konten sendiri, ada yang masih kesulitan nggak? Masih bingung kadang nyari kontennya, Pak. Bingung ya? Nah, kita cari tahu seperti kata Mas Lutfi bilang tadi ya, dalam mindset yang beliau sampaikan. Tunggu, ini ada suara kresek-kresek nih. Oke. Oke, boro-boro manten, buat aja belum. Oke. Oke, teman-teman. Siap? Kita komennya di komen-komen aja ya, jangan diaktifkan suaranya. Nah, kita lanjut. Oke. Jadi, sampai mana tadi ya, lupa. Tunggu sebentar. Oke, jadi seperti yang Mas Lutfi bilang tadi, mungkin untuk teman-teman yang masih kebingungan dalam bikin konten, bahkan nggak tahu mau bikin konten apa, itu salah satu penyebabnya karena niche yang dipilih atau kategori market atau kategori konten yang dipilih itu tidak dikuasai. Ya. Tidak ada ketertarikan di sana. Jadi kalau kita nggak punya ketertarikan dalam bikin konten yang berkaitan dengan niche itu, otomatis kita cepat atau lambat akan menemukan kebuntuan atau stuck idenya. Atau ketika sudah mulai bikin 1-2 konten, dari mulai ngamati konten orang lain atau ikut-ikutan konten orang lain, karena kita nggak ada ketertarikan di sana, jadinya kita berhenti dalam bikin konten atau stuck lah. Jadi untuk melanjutkan lagi pun malas. Nah, itu tuh penyakitnya tuh, kesalahan affiliate atau konten kreator. Karena pembahasan yang
dipilih atau niche yang akan digarap itu nggak ada ilmunya, nggak ada ketertarikannya di sana. Kalau kita punya ketertarikan di sana, misalkan kita tertarik dengan kecantikan, kita pilih niche tentang skincare. Nah, otomatis kita sudah tahu nih kalau kita memang punya ketertarikan di sana, pembahasan tentang skincare itu apa-apa aja. Misalkan tentang perawatan wajah, bagaimana cara bikin wajah jadi nggak kusam, bagaimana cara hilangkan jerawat, flek-flek hitam bekas jerawat, atau vitamin-vitamin apa, serum-serum apa aja yang bagus untuk wajah, atau produk skincare apa yang recommended untuk dipakai wajah ini, tipe wajah ini untuk tipe wajah ini. Nah, jadi kalau teman-teman punya ketertarikan terhadap niche itu, baik itu kontennya konten ori ataupun konten remix ya, itu akan terus berkelanjutan, akan bisa konsisten. Kita punya banyak ide-ide konten nanti yang akan kita buat. Tapi kalau nggak punya, ya sudah, pasti paling lama bertahan itu 1 bulan. Atau ketika upload 10 konten atau 15 konten, itu sudah bikin kita berhenti, bikin kita malas. Nggak pengen lanjutkan lagi, ganti konten lagi yang lain. Ternyata niche yang dimainkan lagi, yang digarap lagi, ternyata sama juga, tidak ada ketertarikan, lagi-lagi mati di tengah jalan lagi. Nah, itu sangat disayangkan tuh. Kalau bisa, carilah niche atau kategori yang memang kita punya ketertarikan di sana. Ya, catat itu, punya ketertarikan di sana dulu aja sudah penting. Karena nanti ketika konten yang kita buat anyep, nah, ini ya, ketika konten yang kita buat itu anyep, kita itu nggak akan berhenti. Kita tuh nggak fokus dengan angkanya, angka-angka FYP-nya, nggak fokus dengan insight-nya, ya. Jadi ketika kita upload konten, ternyata kontennya sepi, penontonnya cuma 200-an, stuck di 200-an. Nah, kita bisa tetap terus ngonten, karena kita asik gitu membahas hal-hal yang berkaitan dengan niche ini, pembahasannya, kategori ini, topiknya ini. Nah, itu kesalahan yang pertama yang harus diperbaiki. Jangan pilih niche yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan skill pengetahuan kita. Nah, sampai sini jelas nggak kira-kira teman-teman? Untuk menghindari kesalahan pertama ini. Coba komen dong kalau kurang jelas, nanti saya kasih tahu lagi kesalahan berikutnya nih. Sambil nunggu ini lagi azan. Sebentar ya. Boleh coba komen deh, teman-teman di sini. Kita sebenarnya misalkan boleh bikin beberapa akun, karena ketika kita menautkan akun affiliate, itu kita punya jatah 4 akun pemasaran. Nah, jadi Mas Devan hilang? Mas Devan hilang. Oh, aduh. Drop call. Kita tunggu dulu ya. tahan ya teman-teman, saya isi token dulu. Ternyata mati lampu. Ternyata tokennya lupa ngisi. Iya, ini diberhentikan juga sama azan. Kebetulan lagi azan juga. Sabar, saya isi token dulu. Saya lupa tadi mau isi token. Sebentar. Saking semangatnya nih tadi teman-teman ini nyiapin materi sama nungguin teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, kita isi tokennya dulu. Awas, nak. Sebentar ya. Waduh, tokennya tiba-tiba mati. Iya, meong. Bismillahirrahmanirrahim.
Halo, oke. Sambil menunggu Mas Devan, kita mungkin menjawab pertanyaan ya dari Mas Lutfi, nanti mungkin bisa bantu. Kalau saya simpulin dari beberapa yang bertanya di kolom chat, itu rata-rata Mas dulu enak banget, view-nya banyak, sekarang sering banget jadi anyep. Itu apa ya Mas? Kenapa ya Mas? Mungkin Mas Lutfi bisa ini sambil menjawab, sambil nunggu Mas Devan. Ya Mas, baik. Kalau dulu view-nya gampang, sekarang anyep itu memang salah satunya ya dari algoritma TikTok itu sendiri ya. Kemudian juga ada beberapa isu atau beberapa informasi dari TikTok itu yang mengatakan kalau traffic TikTok yang sekarang akan lebih banyak ke live, walaupun ya belum terbukti juga sih. Dan yang paling pasti sih sebenarnya arahnya sudah waktunya TikTok cari duit juga. Artinya kita harus boost promosi, nggak bisa terus organik ngandelin FYP aja sih. Kali-kali promosi 15.000, 30.000. Kalau memang produknya terbukti viral, itu balik modal kok. Tapi kita cari produk yang komisinya lumayan ya. Jangan asal cari produk. Iya, boncos nanti Mas ya. Iya. Halo. Pakai Mas promosi Devan aja, udah nggak ready? perlu iklan yang susah-susah. Halo Mas Devan, terdengar? Oke kakak-kakak, jadi kalau anyep, beberapa kata kuncinya tadi ya, mungkin bisa dibantu live ataupun boosting dengan beriklan gitu ya, dengan berbayar. Halo Mas Devan, apakah sudah Halo. ready? Ready Mas? Oke, Suara silakan Mas. dilanjut. Balik dulu ya ke Mas Devan lagi ya, kakak-kakak. Tunggu sampai mana tadi? Oke. Sebentar. Kesalahan kedua Mas, kesalahan kedua. Oh, kesalahan kedua. Kita sambung itu sebenarnya ada kesalahan dalam ini konten anyap itu ya, kita bahas-bahas sedikit. Nah, jadi teman-teman, untuk kalau kata Mas Lutfi, konten anyap itu ya, itu memang masanya TikTok memang lagi merubah algoritma dan memaksa kita untuk ngiklan. Benar. Memang kurang lebih yang saya rasakan sih seperti itu, ya. Tapi apakah kita jalan satu-satunya harus ngiklan? Nah, kita masih bisa kok untuk melakukan optimasi pada konten yang kita buat, ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu kenapa konten itu bisa anyep. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan konten itu menarik atau tidak. Kalau mungkin teman-teman di sini yang masih bingung, bahkan nggak tahu cara bikin konten yang menarik seperti apa, coba nanti nonton webinar ini sampai habis ya. Saya akan jelaskan secara singkat aja poin-poinnya. Semoga nanti selesai webinar ini bisa praktek dan kontennya pun bisa naik FYP lagi. Pertama, konten yang dibuat itu bisa dibilang visual dan isinya itu memang nggak menarik. Nah, visual dan isinya itu memang kurang menarik gitu. Ataupun nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama si audiens kita atau si target marketnya. Misalkan kita bikin konten skincare atau ini deh, contohnya jangan skincare lagi. Konten peralatan rumah tangga, misalkan panci. Nah, kita buat kontennya itu pakai pola jedak-jeduk. Bisa aja, tapi pasti akan salah sasaran, salah marketnya. View-nya pun akan di-push mungkin ke bocah-bocah yang suka dengan konten jedak-jeduk, bukan ke target market kita yang emak-emak, yang doyan masak, ya. Jadi usahakan bikin kontennya itu sesuai dengan apa yang diinginkan sama si audiens kita. Atau saya bilang itu konten market fit ya. Jadi konten itu match dengan si marketnya. Misalkan konten, nanti saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh.
Tunggu. Gara-gara mati lampu, saya jadi lupa apa yang mau disampaikan. Sebentar, minum dulu. Kayak dihipnotis gitu. Oke, lanjut. Untuk yang masih belum bisa bikin konten, itu ada juga tuh. Mereka masih bingung cari sumber kontennya tuh dari mana. Ya. Cari sumber kontennya itu dari mana. Itu kalau kita kembali ke masalah yang pertama, kesalahan yang pertama, itu karena kita nggak tahu niche yang kita garap. Kalau kita tahu niche yang kita garap, misalkan kita cari tahu tentang niche market seputar fashion, kita bisa cari bahan-bahan kontennya itu dari Pinterest. Kita bisa ketik kata kuncinya seperti fashion wanita kekinian atau fashion remaja atau outfit of the day. Nah, kita bisa ambil gambar-gambar atau video-video yang ada di Pinterest atau di Instagram atau di Google, itu kita bisa garap jadi sebuah konten yang menarik. Dan nanti kita bisa tentukan nih konsep kontennya sendiri, itu mau jedak-jeduk kah? Atau mau screenshot kah? Atau mau konten storytelling kah? Nah, jadi kesalahannya mungkin konten Anyep itu kurang optimasi yang baik. Nah, salah satu yang perlu dioptimasi adalah konten itu harus ada value-nya. Konten yang nggak punya value, itu akan mudah di-skip sama orang. Maksudnya, kita di TikTok ya, kalau buka TikTok, orang pasti mencari sesuatu, entah itu hiburan, ya, value-nya bisa berupa hiburan, ya, bisa berupa informasi, ya, bisa berupa informasi, bisa juga konten yang value-nya itu mengedukasi atau memberikan solusi. Nah, value-value ini ketika orang selesai nonton, mereka mendapatkan sesuatu. Jadi mereka itu akan mau engage ke kontennya kita, ke akunnya kita, mau secara otomatis, mau follow, mau komen, mau share. Ataupun ketika kita menawarkan produk, promosi produk, nanti peluang untuk di check out-nya lebih besar lagi kalau kontennya itu memang benar-benar fokusnya di value. Kebanyakan mereka ini atau yang akhir-akhir ini sering terjadi sudah salah target market, ya. Terus ketika mainnya itu istilahnya fokusnya itu perbanyak konten, kuantitas kontennya terus di sehari bisa upload 5-10 konten, tapi bisa dibilang konten yang diupload itu kurang menarik semuanya. Jadi ya sudah capek-capek habisin waktu untuk ngedit, kontennya nggak FYP, kita frustasi. Habis itu salahkan algoritma TikTok yang sekarang berubah. Padahal kalau di akun saya yang utama itu masih asik-asik aja, karena tetap pakai pola yang sama, pola-pola viral saya yang di akun itu pasti FYP aja. Meskipun saya cuma upload konten itu cuma sebulan itu 4-5 kali aja. Nah, jadi sekali lagi ya, semakin kita fokus ke FYP, semakin sulit untuk FYP. Nah, itu kesalahannya tuh. Semakin fokus ke FYP, artinya kita itu memperbanyak kuantitas konten yang kualitasnya biasa aja, bahkan cenderung kualitasnya itu kualitas rendah, kualitasnya nggak menarik. Fokus aja ketika bikin konten, letakkan value di dalamnya. Tentukan goals kontennya itu apa. Nah, maksudnya itu ada konten yang tujuannya emang untuk naikin follower, ada konten yang tujuannya untuk ningkatin penjualan. Nah, kalau kita nggak punya value kontennya, nggak punya penjualan, ya, nggak punya penjualan. Kalau gimana tadi? Kalau kita nggak punya value kontennya, terus kontennya itu nggak punya tujuan, nah kita akhirnya bikin konten itu ya semaunya kita aja, seenak jidatnya kita aja. Akhirnya kita upload 10 konten, anyep semua, dan kita stres gara-gara lihat angka, kok nggak FYP, waktu habis terbuang,
Seperti itu. Jadi fokus bikin konten yang benar-benar berkualitas. Misalkan kalau kita saat ini masih bisa bikin satu konten aja sehari, upload untuk satu akun aja sudah. Jadi nggak perlu kita main banyak akun, tapi fokus saja di satu akun yang ingin kita besarkan. Karena nanti kalau akun ini sudah besar, sudah bisa konsisten FYP, itu akan enak tuh. Community masuk-masuk aja, check out masuk-masuk aja, meskipun kita hanya upload konten seminggu itu sekali atau 2 kali doang. Nah, satu konten yang FYP itu bisa seminggu dapat orderan terus. Jadi saran saya kalau masih pemula banget, belum bisa bikin konten yang menarik secara cepat atau belum tahu pola-polanya, mending buat satu konten dulu lalu diposting. Jangan main upload 10-15 konten yang kualitasnya rendah. Atau kalau sekarang ini kebanyakan main seperti spam ya. Jadi kita buat satu script konten untuk diupload dengan atau diduplikasi sebanyak 5-10 konten. Itu TikTok sekarang bisa nganggap kita ini pakai tools untuk upload kontennya atau tools bot lah istilahnya. Jadi TikTok akan nggak mau merekomendasikan kontennya kita. Meskipun kalau kita pakai iklan, di push, misalkan bayar iklan 10.000, 20.000, di push paling cuma dapat 10.000 view, dan mungkin check out-nya sangat rendah. Bahkan nggak check out sama sekali. Bahkan ada juga yang sudah bikin konten dan FYP ratusan ribu, tapi check out-nya cuma 2, cuma 3. Dan saya pernah ngerasain itu. Bahkan nggak ada yang check out. Nanti saya akan kasih contoh konten, 3 contoh konten, 3 contoh editing konten yang menarik. Ya. Bisa jadi alternatif, bisa jadi inspirasi untuk teman-teman, karena ini pembahasan lebih lanjutnya, mana yang lebih bagus, konten ori atau konten remix. Nah, untuk yang belum tahu konten ori atau konten remix itu apa, saya jelaskan. Konten ori itu biasanya yang main affiliate TikTok Shop ini itu adalah orang-orang yang sekalian naikkan personal brandingnya. Ya, misalkan kayak saya, personal branding saya itu bisa sulap, jadi saya jual produk-produk yang berkaitan dengan sulap. Atau personal branding saya digital marketer, saya bisa jual buku-buku yang tentang berkaitan dengan self development atau digital marketing. Nah, seperti itu. Isi kontennya ya bisa berupa sharing-sharing edukasi, bisa seputar review buku, bisa seputar sharing pengalaman dan lain sebagainya, tips-tips singkat itu biasanya akan suka. Intinya orang itu kalau bikin konten ori, dia bisa sisipkan berbagai produk sesuai dengan personanya dia. Kalau dia pebisnis, dia bisa sharing tentang jualan bisnisnya dia, produknya dia, atau promosikan buku atau apapun lah yang berkaitan dengan hal itu. Kalau kita tertarik dengan kecantikan, kita bisa sharing kursus kecantikan, kita bisa sharing tentang rekomendasi alat makeup ini, rekomendasi fashion ini, ya bisa jual banyak produk kalau untuk konten ori, dan kontennya bisa bervariasi. Nah, itu enaknya. Sedangkan kalau konten remix, kebanyakan itu sudah apa ya istilah satu red. Jadi sudah pasaran konten-kontennya itu. Konten-kontennya itu sudah pasaran. Misalkan si A pakai konten video Cina tentang tas ini. Nah, jadi atau karpet ini atau panci ini. Jadi nanti orang lain yang lihat di FYP atau di video inspirasi, mereka juga ikut-ikutan buat seperti itu. Dan orang yang pertama buat konten remixnya atau konten pakai video Cina dengan pola seperti itu, dia yang beruntung dapat pusat pertama dari si TikTok-nya, dari algoritma TikTok-nya. Saya jadi nggak fokus nih gara-gara lihat jawaban pertanyaan-pertanyaan di sini. Sabar. Nanti tuh Mas, fokus dulu sampai ini. Nanti saya bacakan pertanyaannya.
Iya, saya jadi kebanyakan ya terhenti. Oke, lanjut ya. Sorry. Please. Sampai mana tadi? Sampai remix. Jadi Oh ya, konten konten remix remix. itu separate. Saya ini punya penyakit lost memory syndrome ya. Jadi apa yang saya sampaikan 5 menit lalu sudah lupa. Jadi konten remix itu istilahnya kita nggak pakai wajah kita sendiri, kita bisa bermodalkan screenshotan atau footage. Ada yang tahu footage nggak? Footage itu video-video yang memang bisa kita pakai untuk jadikan konten ya. Bisa dapatkan dari Pinterest atau dari Instagram atau dari mana aja. Atau kita bisa bikin sendiri footage-nya ya, mana yang asik aja. Yang jelas kebanyakan kalau konten remix itu untuk orang-orang yang nggak pede atau nggak yakin mau naikin personal branding-nya atau malu-malu di depan kamera, malu-malu dengan suaranya. Nah, tapi kalau saran saya ya, kalau akhir-akhir ini TikTok itu lebih mencintai akun-akun yang ori. Karena itu seperti emang konten kreatornya gitu. Coba aja lihat di top kreator atau seller yang atau top affiliate itu rata-rata kontennya akun-akun original semua, konten kreator original semua yang bisa tembus di 100 top affiliate gitu. Jarang banget, paling ada 5-10% doang yang konten-konten remix ya. Dan kalau bikin konten remix sendiri itu emang effortnya lebih mudah karena nggak perlu ngestok barang, nggak perlu dapatkan sampel. Sedangkan kalau konten ori kita butuh pakai sampel, kita bisa bikin kontennya lebih bervariatif karena punya sampelnya itu sendiri. Jadi saran saya kalau bisa minimal kalaupun masih pakai konten remix, kebanyakan misalkan kalau masih pakai konten remix itu pakai suara Google ya. Nah, suara Google sendiri itu sudah pasaran nih. Saran saya gunakan suara kita sendiri. Jangan malu, toh kita nggak nampak ya, toh kita nggak kelihatan di video itu, cukup suaranya kita aja. Semakin unik, keunikannya kita, semakin TikTok bisa melihat, oh ini akunnya legit nih, legit apa sih? Akunnya ori nih, akunnya asli nih, bisa kita bantu push lah istilahnya. Jadi algoritma TikTok akan lebih suka dengan konten-konten yang emang original, meskipun dari suaranya yang kita pakai, ya. Karena kalau kita pakai suara voice over bot, itu jatuhnya nanti TikTok nilainya kurang bagus lah, karena sudah pasaran. So ini masih banyak sih sebenarnya. Contohnya kayak optimasi konten kita itu agar bisa menarik di awal itu, optimasi di 3 detik pertamanya itu sangat penting. 3 detik pertama kita buruk, bikin orang scroll, ya udah konten kita akan di skip dengan gampang. Jadi fokusnya nanti bikin konten yang 3 detik pertamanya itu emang harus bagus banget atau yang menarik banget. Tips dari saya, ketika kita bikin konten, tonton dulu 2-5 kali dan nilai sendiri. Ini kontennya kalau kita jadi pakai kacamata si audience, kita mau nggak nonton kontennya kita? Kalau enggak, ya udah kita edit lagi kontennya sampai kita rasa itu menarik sesuai dengan kebutuhan si audience. So, kita masuk ke contoh ya. Ya, ini saya nggak mau bahas panjang-panjang lebar lagi nih, karena ada sesi tanya jawab juga. Jadi, saya masuk ke contohnya deh. Nanti bisa dilihat sendiri 3 detik pertama, contoh-contoh optimasinya. Saya akan siapkan tadi 3 contoh aja. Contoh konten storytelling dan konten yang bisa meningkatkan engagement, interaksi. Konten yang viral itu adalah konten yang bisa menarik interaksi orang atau interaksi audiens ke akun kita, entah itu komen, entah itu share, entah itu like ya. Jadi coba lihat, saya share dulu nih, sebentar. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Siap? Ini kayak mana cara nge-share-nya? Oh ya gini. Sebentar. Share screen ya? Ya.
Oke, sebentar. Salah. Oke, sebentar ya. Nah, ini kita belajar bikin konten yang menarik. Contohnya ini. Coba lihat ya. Ini konten yang bisa dibilang konten storytelling. Kebanyakan konten yang ini, sebentar, kebanyakan konten seperti ini, itu hard selling semua, rata-rata. Konten itu nggak ada value, nggak ada hiburan. Sementara kalau kita bikin konten di TikTok, itu harus ada yang namanya entertain-nya. Kalau bisa 50-50 atau 60-40 lah. Jadi orang itu secara nggak sadar merasa tertarik dengan produknya gitu. Bikin orang itu kangen sama produknya nanti. Jadi contoh, coba lihat, kedengaran nggak suaranya ya? Nggak ada suaranya, Mas. Nggak ada ya? Gimana cara bikin suaranya? Share audio. Oh, bentar. Ini coba ya. Ada suaranya. Gak ada suaranya, Om. Gimana nih bikin suaranya? Suaranya nggak ada, Mas Depan. Sebentar. Suara saya ngomong tadi nggak ada? Suara Mas Depan ada, suara video nggak ada. Suara videonya nggak ada? Gimana cara munculkan suara videonya ya, teman-teman? Kirim WA aja, Om. Kirim ke saya, Mas Devan, ke grup. Ya. Itu kontennya storytelling. Di tengah-tengah saya sisipkan promo produknya gitu. Dikirim ke saya ke grup mungkin, Mas Devan, biar saya putarkan. Oh ya, ke grup Facebook, Mas. Iya, boleh. Oke, sebentar ya. Sebentar teman-teman, ini saya coba share. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama ya, kita contoh yang pertama dulu deh. Iya. Tiga-tiganya boleh langsung kirim. Masuk nggak ya? Masuk, Mas? Belum? Atau jangan-jangan ketik kalau... Oh, itu lagi dikirim. Ya. Nah, jadi ini saya bikin contoh konten storytelling gitu. Kali aja bisa nambah inspirasi, dan ini saya lihat salah satu konten orang lain dan saya sulap kontennya. Ini kayaknya bisa disisipkan nih produk atau story untuk masukin produknya gitu. Coba lihat ya teman-teman. Oke ya, saya share Jadi, dulu ya. Share. Oke, sudah saya share soundnya. Ini ya. Ya. Kedengeran ya suaranya? Soundnya kedengeran, Mas? Enggak kedengaran suaranya. Soalnya nggak Kurang kedengaran. gede, Om, kurang gede. Nggak kedengeran. Mama. Share. Aduh, sorry. Share-nya harus pakai include sound. Mana dia? Komputer audio. Share sound. Dicentang dulu ternyata, Mas. Di bagian itu. Di bagian share-nya. Coba ya saya tes lagi ya. Boleh? Udah ada. Dari apa adanya dirimu, selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu Videonya dipulin, Om. selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku.
Oke. Kelihatan nggak? Cintaku. Ulang lagi deh. Bisa di full-kan nggak, Mas? Atau gimana? Nah, ya jadilah teman-teman ya. Tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Oke, kita bedah ya. Kita bedah nggak nih? Lanjut. Gas, bedah. Oke. Jadi, itu salah satu konten storytelling-nya. Di mana produknya itu adalah MS Glow. Ya, skincare, atau bisa splitkan produk apa aja, entah itu tas, fashion, atau apapun terserah kita. Nah, di awal opening, itu sudah seperti ngantarkan hook-nya itu cerita dari si pengalaman si cewek punya cowok yang selalu standby atau pasangan yang selalu standby ya. Nah, yang pasangan yang punya rasa cinta yang sayang banget sama dianya, mau ngelakuin apapun ya. Bucin lah istilahnya. Nah, audiens dari konten ini adalah targetnya adalah orang-orang yang wanita yang memang punya pasangan ataupun punya pacar ya, yang memang butuh kasih sayang, yang memang butuh perhatian, ya, yang memang butuh atau suka konten jenis-jenis seperti ini. Jadi ketika kita sisipkan konten produk MS Glow atau konten skincare-nya, itu bisa masuk sama dia. Nah, kita nggak perlu tambahkan call to action di endingnya, nggak perlu tambahkan call to action karena sudah ada di tengah-tengah tadi tuh secara terselubung kita sisipkan, oh ternyata pacar yang baik ini atau suami yang baik ini ketika belikan skincare ini efeknya ke dia dan dia itu jadi cantik. Kalau dibedah nih, audiens dari skincare ini si cewek itu targetnya adalah si cewek. Masalahnya dia ingin cantik. Dia masalahnya dia punya muka kusam, mungkin bisa jerawatan, mungkin juga bisa aja insecure. Nah, jadi keinginan si cewek ini atau si target audiensnya ini ingin jadi lebih cantik, wajahnya bersih, ingin lebih pede lagi, dan tujuannya dia ingin hasil akhirnya itu dipuji sama pasangannya, ya, ingin lebih pede lagi dan sebagainya lah. Nah, itu untuk contoh skincare ya. Kita coba contoh yang lain. Nih, Mas, saya kirim lagi ya, atau saya coba share ya. Coba dari sini kita tes lagi ya, kita testing lagi. Dicentang bagian advance dulu, Mas, terus diklik share audio. Ini audio on dah. Sudah on ini. Nah, ini contoh konten untuk storytelling juga. Dengar nggak ya? Coba testing ya. Belum. Coba komen. Gimana? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Suaranya nggak ada, Mas Depan. Sudah saya Enek suarane Mas, dong enek. Oke, kakak-kakak. Share-nya di advance dulu, baru centang share audio, Mas. Ketika share ada pilihan share basic dan advance ya. Ini share screen kan? Nah, oke. Nih saya sudah share screen nih. Ini audionya saya on kan, ya. Nah, kedengaran nggak? Nggak ada, belum Mas. Nggak ada. Berarti saya kirim ke Mas Doni lagi, Mas Erik lagi. Dikirim aja semuanya, Mas.
Sebentar. Ini sesi terakhir saya nih. Saya sebentar aja nih. Ini satu. Salah. Ya ini. Satu lagi. Nah, ini konten fiction nih. Konten pakai video Cina. Oh, salah. Ini salah. Ini kayak mana cara ngapusnya? Oh, ini dia. Nih, yang ini. Yang ini salah nih. Sebentar. Ini kayak mana sih cara ngapusnya? Oke. Batal kirim. Nah. Oke. Jadi, di contoh yang kedua ini, itu konten fiction. Dan saya nggak menggunakan suara dari Google atau suara voice over bot. Nah, kita bisa pakai suara kita sendiri seperti yang saya bilang tadi, karena kemungkinan untuk jadi kontennya lebih ori, lebih menarik, itu lebih besar. Oke, kita play ya. Ya. Awas, perkembangan otak anak bisa terhambat loh, Bun. Sebagai gantinya, kasih anak drawing tablet ini aja, Bun. Bisa untuk meningkatkan motorik kasarnya, Bun. Dan juga anak jadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Otomatis, kecerdasannya pasti meningkat. Gimana pendapat Bunda? Keren kan? Mas, lupa pula soalnya dia. Oke, Suaranya kedengaran? masuk. Suara video contohnya? Mau diputar lagi nggak? Perlu diputar lagi? Nggak usah ya. Oke, contoh lainnya yang satu lagi boleh diputar juga. Nanti kita bedah ya, kalau ingin dibedah. Mas Erik? Halo? Mas Eriknya menghilang. Mati lampu jangan-jangan. Sorry, sebentar. Oke, kita play ya. Nah, ini contoh satu lagi konten yang lain. Oke, suaranya malah ke-mute. Bentar. Oke, Oke. jadi cuma statis ya. Jadi untuk contoh konten yang kedua, itu kita bisa pakai suara sendiri ya. Dan juga tipsnya, kita nggak boleh upload konten video Cina mentah-mentah. Minimal sudah ada kita edit sedikit. Entah itu dari visualnya, ya, atau kita bisa tambahkan gambar. Yang jelas, konten video Cina kita itu nggak sama persis sama konten orang lain. Entah kita pakai sound yang berbeda, entah kita pakai suara kita sendiri, entah kita atur frame-nya, dan lain sebagainya. Boleh tambahkan call to action, atau kalau kayak tadi, itu cukup banyak ya editingnya, kalau emang kita pengen konten kita itu menyasar target audiens yang tepat. Nah, di sini saya nggak ingin sasar target audiens yang audiens cowok atau audiens pria. Saya pengen sasar benar-benar emak-emak muda atau mama-mama muda yang emang lagi berkutat dengan anaknya. Meskipun saya di sini bisa dibilang masih jadi orang tua baru, jadi saya tahu nih sedikit banyaknya kebutuhan dari orang tua yang masih punya anak 1 atau 2. Nah,
kalau untuk pertanyaan video Cinanya dari mana itu, ya dari Cina. Masa dari Tembilahan? Enggak. Dari Douyin. Saya dapat dari Douyin, di download aja, dan di remix. Nah, lagi-lagi ya, ini yang disebut konten remix. Dibuat ulang, ditambahkan apapun yang bisa bikin konten itu menarik sesuai dengan si audiens kita. Sedangkan yang kedua, ya, atau yang kedua tadi, yang konten Cina tadi itu, di ending saya juga tambahkan sedikit call to action. Gimana pendapat Bunda? Nah, itu bisa jadi sebenarnya 50-50 ya. Konten untuk naikin engagement satu lagi konten untuk naikin penjualan atau sedikit konten soft selling-nya. Jadi di awal video kita sudah kasih tahu nih value-nya itu. Kalau orang tua sampai lalai atau terlalu sering ngasih gadget ke anaknya jadi terhambat perkembangannya. Nah, karena nggak ingin terhambat perkembangannya, orang tua harus punya solusi yang cerdas di mana anak itu bisa jadi kreatif dan aktif. Nah, jadi produk kita, konten yang kita buat itu jadi jawabannya. Termasuk contoh yang kedua tadi, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tadi itu kontennya itu lebih sederhana lagi, cuma model background, ya, background blur, terus ditambahkan tulisan, ditambahkan emoticon, jambulnya ngeri Mas. Kalau digini kan lucu. Nah, salpok nih jadinya nih. Jadi kalau konten yang kedua tadi, habis ini aku lupa semua ini ya bener. Saya juga nih. Jadi kalau untuk yang konten yang ketiga itu audiensnya itu untuk orang-orang yang pengen upgrade diri. Nah, mungkin kita kasih sedikit edukasi ya, pilihan di mana mereka bisa memilih nih, kalau pengen sukses, mereka lebih milih untuk nongkrong atau untuk nambah ilmu dengan beli buku. Nah, dan mereka akan komen, pasti bakal ada yang namanya pro kontra. Tapi ya itulah justru kita memancing hal itu. Semakin banyak yang komen, semakin viral konten kita. Nah, jadi kalau untuk panjang lebarnya lagi, nanti saya akan ajarkan di modul-modul yang sudah saya siapkan. So, kurang lebih sih itu aja penjelasan saya, mungkin kepanjangan teman-teman, maaf ya. Panjang tapi seru ya. Jadi itu aja deh, nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sementara mungkin kalau ada Mas Salim yang mau tambahkan, bisa tambahkan tips-tipsnya yang jelas pasti sangat powerful ya. Itu aja sih Mas. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sharing, dan saya lupa dengan apa yang saya sharing barusan. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren, ilmunya keren sih sebenarnya. Tapi nanti lebih detailnya ada disiapin modulnya. Nah, Mas Divan jangan kabur dulu, kita jawab dulu pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Oh, udah kabur Mas Dewan. Mati lampu. Mati lampu. Oke, sebelum ke Mas Salim ya, ini yang angkat tangan masih di lokasi kah? Mbak Misti? Mbak Misti Yawati? Mas Vicky? Mas Fauzi? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ya udah deh. Nggak ada di tempat nih yang angkat tangan. Mbak Indah? Yang angkat tangan? Ada? Jangan susah-susah ya, ini khusus untuk teman-teman yang ada nih, Mas Ardian. Pemula lah. Kalau yang suka suhu-suhu, ya kabur aja, mati lampu nih. Ini Mas Devan, kita kasih kesempatan yang angkat tangan nih, satu aja. Mas Ardian silakan Mas Ardian. Open mic. Oh iya, siap. Selamat malam, Mas. Siapa tadi? Mas Devan. Komentarnya tadi. Mas Devan, iya Mas. Saya udah main affiliate udah 4 bulan. Udah pakai FYP 2-3 kali. Cuma kan dulu awalnya tuh yang komisinya dikit-dikit gitu. 2.000, 3.000 gitu kan. Nah, ini awal-awal ini sekarang view-nya paling nggak nyampe 100. Kemarin paling 2, 3, 4. Ini baru 2 hari ini ada 100, ada 101. Nah,
asumsi saya kalah sama yang video asli. Kalau saya kan pakai video potongan-potongan itu, screenshot, saya buat slide gitu. Nah, saya pengennya punya video-video yang ada barangnya itu seperti yang viral-viral itu. Nah, itu dapatnya gimana? Sementara saya minta ke ini sampelnya nggak pernah dikirimin. Begitu. Jadi saya pengennya punya video yang kayak yang itulah yang viral-viral yang FYP kayaknya mudah banget itu. Kan lebih mudah yang video aslinya daripada potongan gambar gitu, Mas. Nah, pertanyaannya itu cara dapatnya video kalau misalkan saya download downloadnya yang video yang di TikTok itu kena pelanggaran nggak? Begitu, Mas. Terima kasih. Mohon jawabannya. Langsung monggo Mas Devan. Astagfirullah. Oke, teman-teman, mantap nih pertanyaannya. Seperti tadi juga sudah saya jelaskan sih. Jawabannya sih sudah ada di penjelasan saya sebelumnya. Cuma kan kebetulan saya lupa. Jadi saya jelaskan lagi nih. Nah, jadi untuk dapatkan sampel, kalau misalkan teman-teman masih pakai konten screenshotan atau konten sekedar katalog dari TikTok Shop-nya langsung, dari akun sellernya, ataupun download dari video Cina, itu memang harus putar otak kreatif. Ya, untuk kreatif bikin konten yang gimana caranya konten remix-nya ini jadi menarik dan dianggap original sama si TikTok-nya. Ya. Kalau mau dapat sampel atau pengen punya sampel, ya beli. Ya, itu secara simpelnya ya. Kalau misalkan produk yang kita pengen promosikan itu dan emang ini produknya profitable ya, artinya dicari orang, dibutuhkan sama si market, ya kenapa kita nggak mau keluarkan uang? Sementara kita juga bisa dapat produk ini, kita cuma ngestok 1 atau 2 produk, itu efeknya bisa ke kitanya lagi, bisa lebih banyak stok konten, kita nggak tergantung sama screenshotan atau katalog-katalog yang emang sudah ada. Kita itu jadi nggak kalah sama konten-konten original. Makanya saran saya bisa sisihkan sedikit uang untuk beli sampelnya, beli produknya. Nah, kalau produknya mahal, iya kreativitas kita lagi yang diuji. Kayak tadi itu misalkan kayak skincare MS Glow, satu paketnya kan bisa 250 sampai 300. Mahal coy. Dan saya sendiri tidak pakai. Kalau dipakai pun sama istri ya jadinya nanti apa yang mau dikontenin bisa juga. Kontenin istri lagi pakai skincare ya bisa. Tapi kalau misalkan kita emang modalnya pas-pasan, belilah produk-produk yang emang harganya tuh masih terjangkau sama kita. Minimal 1 bulan 1 aja dulu ngestok. Jadi anggap itu investasi kita. Investasi ketika kita bikin konten. Jadi bukan berarti bikin konten itu nggak ada modal ya. Tripod pun itu bisa dibilang modal. Kayak saya ketika bikin konten saya bisa pakai tripod. Ketika kita nanti mau bikin konten flatline atau tampilan dari atas ya, itu bisa pakai tripod khusus ya, tripod letter T ya, yang gini. Nah, kita keluarkan modal lagi. Jadi yaitu mau konten kreator jadi sukses, mau affiliate jadi sukses, berani juga mengeluarkan modal. Ada juga yang emang masih berkutat dengan bikin konten remix, tapi ngeluarin modal iklan tiap harinya 50.000, ya daripada dia mengeluarkan iklan lebih baik bisa